Bab 761-769 Armor Asura. Nama, Douluo, tanda pembukaan untuk Dewi Xiao penulis, Saus Abadi. Plus mematikan mengatur ulang, kalau begitu, bermainlah denganmu. Chukin tersenyum tipis, dan cahaya putih keluar dari tubuhnya, itu adalah Pei Yao. Hampir pada saat yang sama, tubuh Kaisar Armor membesar, mencapai ketinggian yang sama dengan Pei Yao. Raungan, Kaisar bersenjata dan Pei Yao secara bersamaan mengeluarkan raungan besar, dan mereka bergegas ke tangan kiri dan kanan iblis misterius itu bersama-sama. Apa? Mungkin untuk menciptakan makhluk yang tidak lebih lemah dari leluhur. Iblis misterius itu sedikit terkejut pada awalnya, tetapi itu adalah angan-angan untuk memenangkan dewa. Begitu suara iblis misterius itu jatuh, Pei Yao, Kaisar Am telah bertabrakan dengan iblis misterius itu. Dalam sekejap, bumi bergetar, langit terkoyak, dan suara gemuruh yang keras menyebar ke seluruh Raja Changming. Pada saat ini, reruntuhan bumi di sekitarnya juga terbelah. Anda tahu, ini adalah dunia besar abad pertengahan. Meskipun kekerasannya tidak sebanding dengan bintang Dewa Chu dan Qin, itu hanya keras dan tidak lunak dibandingkan dengan bintang binatang Kaisar. Di luar bintang panjang, suara keras menyebar di sini, dan semua orang merasakan energi yang memancar dengan panik, dan mereka semua terkejut. Apa yang kamu lakukan di dalam? Yan Donghuang bertanya dengan heran. Tidak seorang pun diizinkan untuk memata-matai pergerakan planet ini. Jika tidak, jangan salahkan Kaisar karena kejam. Suara Agung Permaisuri Pangu terdengar. Ya, semua orang menjawab serempak. Setelah mengatakan itu, Permaisuri Pangu sendiri, sedikit ingin melihat apa yang terjadi di dalam. Pada akhirnya dia menahan diri. Di dalam planet ini, bersamaan dengan suara gemuruh yang keras, saya melihat Pei Yao dan Kaisar Armor, dan setelah menghadapi iblis misterius itu selama 1 menit, mereka secara bersamaan terguncang keluar. Tidak dapat menahan pukulan, kata Xuan Mo, baru saja akan memanfaatkan kemenangan dan mengejarnya. Pada saat ini, setelah sosok Chu Qin menjadi besar, dia berteleportasi ke depan iblis misterius itu, dan kapak Pangu langsung menebas kepala iblis misterius itu. Ini, merasakan kekuatan mengerikan di kapak Chu Qin, Xuan Mo segera menarik kembali tangannya dan menyilangkannya di depan Chu Qin. Boom! Seperti guntur, kapak Pangu milik Chu Qin menebas lengan iblis misterius itu, dan langsung menancap ke dalamnya, menyebabkan darah hitam mengalir keluar. Xuan Mo langsung panik. Kalian harus tahu bahwa dia adalah senjata biasa dari dunia bawah, dan artefak tertinggi sama sekali tidak efektif melawannya. Ini juga merupakan alasan terbesar mengapa Permaisuri Pangu dan yang lainnya tidak berdaya. Artefak leluhur, Xuan Mo berkata dengan ngeri, kamu benar-benar memiliki artefak leluhur. Sekarang kau tahu, sudah terlambat. Chu Qin tersenyum tipis, meremas kapak Pangu di kedua tangannya, dan langsung mencukur kedua lengan Xuan Mo. Pada saat yang sama, Chu Qin mengejar kemenangan, menebas dan menebas puluhan kali pada tubuh iblis misterius itu. Setelah ledakan raungan sedih, iblis misterius itu jatuh ke tanah. Chu Qin tidak ingin memberi iblis misterius itu kesempatan terakhir untuk bernapas. Kapak Pangu di tangannya jatuh langsung ke kepala iblis misterius itu. Dalam sekejap, kepala iblis misterius itu juga ditebas oleh Chu Qin, darah hitam terciprat, dan tubuh iblis misterius itu berubah menjadi asap hitam pada saat ini. Meski begitu, Chu dan Qin tidak mempedulikannya. Sangat tidak mungkin makhluk sekuat monster misterius itu bisa dibunuh dengan mudah. Benar saja, pada saat berikutnya, di antara asap hitam, banyak rantai hitam tiba-tiba menyembur keluar, langsung mengikat anggota tubuh dan mayat Chu Qin, dan kapak Pangu besar di tangannya juga jatuh pada saat ini, langsung tenggelam ke tanah. Chu Qin, dengan wajah terbalik, diikat ke dalam font besar. Kamu adalah satu-satunya makhluk tingkat rendah yang menyakiti dewa ini. Suara iblis misterius itu jatuh dari tubuhnya dan muncul di belakang Chu Qin. Pada saat ini, rantai yang tak terhitung jumlahnya keluar dari iblis misterius itu, tetapi dia juga bisa melihat banyak noda darah hitam di tubuhnya. Bekas luka di leher dan lengan adalah yang paling terlihat. Jelas, meskipun sekuat iblis misterius, itu tidak dapat segera mengimbangi kekuatan kapak Pangu. Saat aku membunuhmu, aku akan menghancurkan seluruh dunia. Detik berikutnya, petir hitam melonjak gila-gilaan dari tubuh iblis misterius itu. Melihat pemandangan ini, Pei Xiu dan Kaisar Armor membuka busur mereka dari kiri ke kanan, satu demi satu seperti meteor, bergegas menuju iblis misterius itu lagi. Namun,
Mereka bahkan belum menyentuh iblis misterius itu, mereka terkunci di udara oleh rantai hitam di tubuh yang terakhir. Segera setelah itu, guntur dan kilat hitam ini dengan cepat mengikuti rantai dan bergegas menuju Chukin dan Pai Yao, tubuh Kaisar Arma. Dalam sekejap, Pai Yao dan Kaisar Arma meratap kesakitan. Namun, sebuah pemandangan yang mengejutkan iblis misterius itu muncul, hanya untuk melihat bahwa Chukin Fei tidak lumpuh oleh guntur misteriusnya, dan baju besi merah tiba-tiba muncul di tubuh Chukin. Baju besi ini berwarna merah tua, sangat tampan, dengan jubah dan sayap di belakangnya, dan di bahu, lengan, dan sayap, ada duri tajam yang mengerikan. Baju besi ini persis seperti yang diperoleh Chu dan Qin dari artefak Raja Dewa Puncak, baju besi Asura. Tidak hanya itu, setelah kemunculan Armor of Asura, beberapa guntur dan kilat emas melonjak keluar. Guntur dan kilat ini secara langsung memaksa guntur hitam pada rantai kembali, tetapi juga secara langsung memutuskan rantai. Detik berikutnya, Chukin berdiri di atas iblis misterius itu setelah beberapa kali membalik dengan indah di udara. Bagaimana mungkin guntur dari iblis mendalam dan kunci iblis mendalam tidak efektif pada armor di tubuhnya? Iblis mendalam menatap Chukin dan Armor of Asura dengan sedikit ketakutan. Chukin tidak banyak bicara, pupil matanya berubah merah dalam sekejap, dan rambutnya perlahan berubah merah. Segera setelah itu, dia meremas telapak tangannya yang merah, dan kapak pangu yang tertanam di tanah terbang ke tangan Chukin dengan sendirinya. Sangat jahat, buka dunia. Chukin meraung, dan mengangkat kapak pangu bentuk yang sangat jahat di tangannya dengan satu tangan. Dalam sekejap, kekuatan surga dan bumi yang tak berujung mulai mengalir ke kapak pangu. Pada saat yang sama, seluruh langit bintang panjang diselimuti kegelapan total, dan Chukin adalah satu-satunya titik terang di seluruh dunia yang gelap. Iblis misterius mengunci formasi. Iblis misterius itu sedikit ketakutan, benar-benar ketakutan. Dia adalah binatang buas yang gelap, juga dikenal sebagai binatang suci yang gelap, tetapi sekarang dia merasa bahwa Chu dan Qin di depannya adalah kegelapan yang lebih besar darinya. Akibatnya, dia segera memobilisasi semua rantai misterius untuk membentuk perisai rantai bola besar, menjaga dirinya sendiri. Di bawah penyerapan kekuatan langit dan bumi yang konstan, kapak pangu menjadi semakin besar, dan pada akhirnya itu seperti gunung, dan jatuh dengan keras ke arah penjaga rantai iblis misterius itu. Boom! Ada momentum yang mengejutkan, teriakan hantu terdengar, dan seluruh bintang panjang mulai bergetar, langit dan bumi memudar, matahari dan bulan menjadi gelap. Di luar planet, Permaisuri Pangu, Xiao Wu, Luo Gusen dan yang lainnya semuanya merasakan getaran mengerikan dari bintang panjang itu. Seluruh langit, di atas bintang panjang itu diselimuti awan hitam, terutama di tempat Chukin berada. Pusaran raksasa telah terbentuk di sana, dan pemandangannya sangat mengerikan dan mencekam. Mereka tahu bahwa ada pertempuran mengerikan yang sedang terjadi di sini, tetapi Permaisuri Pangu ada di sini, dan tidak ada dari mereka yang berani memata-matai. Ini, apakah Chukin ini sedang bertarung dengan Suanmo? Seorang tetua dari keluarga Pangu berkata dengan berani. Aku tidak tahu apakah itu dia, tetapi itu pasti ada hubungannya dengan dia. Tetua lainnya menjawab, dia tidak pernah ingin percaya bahwa Chukin yang masih muda akan mampu memiliki energi yang mengerikan seperti itu. Kamu omong kosong, Chukin dan Suanmo ada di dalamnya, bukan siapa dia. Xiao Wu berkata dengan tidak adil bagi suaminya. Para tetua dari keluarga Pangu tidak berani berbicara. Selain keterkejutan, Luo Gusen lebih mengejutkan. Mereka memiliki menantu laki-laki yang baik dari keluarga Luo, seorang yang sangat kuat, dan kebangkitan keluarga Luo diharapkan. Dan Permaisuri Pangu, dengan mata terpejam, duduk diam di kehampaan. Permukaannya tenang, dan ada sedikit gelombang di hatinya. Dia selalu merasa bahwa di antara dua kekuatan yang bertarung, ada satu yang dia kenal. Itu tidak mungkin iblis misterius. Kalau begitu, itu pasti Chukin. Tepat saat dia memikirkan hal ini, dia tiba-tiba membuka matanya, dan kemudian, di belakangnya, bunga teratai emas yang tak terhitung jumlahnya mekar. Seketika, bunga teratai ini dengan cepat membesar, membentuk penghalang teratai setinggi puluhan ribu kaki. Boom! Saat berikutnya, energi yang mengerikan meledak dari bintang panjang itu, membombardir bunga teratai itu, dan bahkan Permaisuri Pangu mulai sedikit gemetar, hampir merasa tidak berdaya. Bagaimana mungkin akibatnya begitu mengerikan? Luo Gusen berkata dengan heran. Itu bukan akibatnya, tetapi kekuatan ketiga.
Permaisuri Pangu mengucapkan kata-kata yang mengejutkan. Apa? Kekuatan ketiga. Luo Gusen dan semua orang benar-benar terkejut. Yah, kekuatan yang tidak lebih lemah dari iblis misterius itu. Aku khawatir itu telah lama tertidur di bintang panjang ini. Aku terbangun oleh pertempuran antara Chukin dan iblis misterius itu. Permaisuri Pangu mengatakan pendapatnya. Apakah itu musuh atau teman? Chukin, apakah ada bahaya? Haruskah kita pergi untuk menyelamatkan Yue Yina dan Luo Yiyi, Luo Gusen, bertanya secara bersamaan. Permaisuri Pangu menggelengkan kepalanya, aku berjanji pada Chukin bahwa aku tidak akan mengambil tindakan dan tidak akan membiarkan siapapun memasuki bintang panjang itu. Di dalam bintang panjang itu, iblis misterius itu telah terluka parah, dan rantai di tubuhnya telah dipotong menjadi banyak bagian oleh terobosan Chukin. Namun, di samping iblis misterius itu, bayangan binatang buas lainnya muncul. Bayangan binatang buas ini berwarna putih bersih di sekujur tubuhnya, dengan sisik naga putih di tubuhnya. Kelihatannya agak mirip dengan unicorn dalam mitos dan legenda. Bedanya, unicorn ini bersayap, dan jumlahnya lebih dari 1 dan 8. Pada saat yang sama, ekornya sangat panjang, mencapai panjang yang sama dengan tubuhnya, dan ujung ekornya agak mirip dengan kepalanya, seperti kepala naga. Tubuhnya sangat indah dan anggun, terutama kepala dan leher naga yang tinggi, yang membuatnya tampak seperti kaisar wanita dalam unicorn. Unicorn darah naga kaisar. Suanmo menatap unicorn darah naga, dan berkata dengan heran, mengapa kau di sini? Suanmo, kau sangat berani. Naga darah kilin berkata, beraninya kau mengganggu tidur ibuku selama miliaran tahun. Dapat didengar bahwa unicorn berdarah naga ini ternyata adalah makhluk betina, dan suaranya sangat anggun, agung, dan penuh pesona. Ini, makhluk macam apa? Chukin berkata dengan heran. Unicorn darah naga, generasi kedua dari makhluk tingkat leluhur, adalah keturunan unicorn dan binatang naga leluhur. Pada saat ini, kata-kata Qinglong terdengar di telinga Chu dan Qin entah bagaimana. Naga darah kilin, Chukin bertanya dengan heran, mengapa kau di sini? Aku tidak tahu, seharusnya dia tidur di sini. Qinglong menjawab, lalu, siapa yang lebih kuat dengan unicorn berdarah naga ini atau iblis yang dalam? Chukin bertanya, keduanya adalah makhluk leluhur generasi kedua, tetapi dalam hal kekuatan dan potensi, mereka seharusnya adalah unicorn darah naga. Qinglong menjawab, dan unicorn darah naga memiliki garis keturunan murni dari darah naga, dan segel Qinglong tertinggi memiliki efek ajaib padanya. Bagus sekali, aku berubah pikiran, aku tidak menginginkan iblis misterius ini. Lao Su akan membunuhnya dan memberi kiwer malapetaka. Chukin tersenyum sedikit. Kilin darah naga, siapa yang memberimu keberanian untuk berbicara dengan lelaki tua seperti ini? Iblis misterius itu menatap kilin darah naga dengan enggan. Kalimat ini seharusnya diucapkan oleh nona tuaku. Kilin darah naga mencibir. Tunggu, unicorn darah naga, kau dan aku sama-sama makhluk tingkat leluhur, mematahkan tulang dan menyambung akar. Tiba-tiba, iblis misterius itu mengalihkan pandangannya dan menunjuk ke Chukin. Bukankah itu hanya untuk nelayannya untuk mendapatkan keuntungan dari perjuangan? Bagaimana kalau kita selesaikan dia dulu dengan menggabungkan kekuatan, lalu kita akan bertarung lagi? Mendengar kata-kata itu, Dragon Blood Kilin menatap Chukin dan mengangguk, baiklah, mari kita selesaikan manusia ini dulu. Setelah mendengar kompromi Dragon Blood Kilin, iblis misterius itu menatap Chukin dengan senyum dingin dan berkata, manusia, kamu memang sangat kuat. Tapi sekarang ibu naga ada di sini, kamu sudah mati. Oh, bukan, Chukin tersenyum tipis. Begitu kata-kata Chukin jatuh, sinar cahaya cian telah mengenai kepala naga mulia Dragon Blood Kilin, dan mengenai alis naganya. Dalam sekejap, unicorn darah naga itu membeku di tempat selama sedetik. Ibu naga, ada apa denganmu? Suanmo menatap unicorn darah naga yang aneh itu dan bertanya dengan heran. Bagaimana, Qinglong, apakah kau bisa berhasil? Tanya Chukin. Bagi keturunan langsung Qinglong, tidak ada alasan untuk gagal. Benar saja, saat berikutnya, unicorn darah naga mengeluarkan raungan melengking, lalu menundukkan kepala naga yang anggun dan anggun ke arah Chukin. Unicorn darah naga, beri penghormatan kepada Tuan. Bagus sekali. Melihat pemandangan ini, Chukin menunjukkan senyum puas. Unicorn darah naga ini telah sepenuhnya ditaklukkan olehnya. Apa, Suanmo? Sedikit bingung, Kilin darah naga, kau memanggilnya apa?
Unicorn darah naga sama sekali tidak mendengarkan kata-kata iblis misterius itu, dan Chukin menatap iblis misterius itu dan tersenyum pelan, tidakkah kau mendengarnya? Dia memanggil tuanku, Suanmo, bukankah kau baru saja membiarkan unicorn darah naga membunuhku bersamamu? Sekarang, kiamatmu sudah tiba. Xiaoqi, bergabunglah denganku untuk membunuh iblis misterius itu. Xiaoqi, ini adalah nama yang diberikan Chukin kepada kilin darah naga dalam sekejap. Chukin mengusap kapak Pangu dengan tangan kirinya dan berkata, "Baik, Tuan." Naga darah kilin mengangguk, menatap iblis misterius itu dengan mata dingin. Pada saat yang sama, Kaisar Armor dan Pei Yao juga berdiri lagi, dan perlahan bergerak menuju iblis misterius itu bersama-sama, mengelilingi mereka. "Kau, jangan datang ke sini." Setan misterius itu tiba-tiba menjadi sedikit gugup dan putus asa. Dia sama sekali tidak mengerti trik apa yang digunakan Chukin untuk membuat unicorn darah naga itu berbalik. "Baiklah, bahkan jika aku mati hari ini, aku harus meremas punggungku." Dalam keputusasaan, iblis misterius itu bergegas menuju Chu dan Qin dengan 1 orang dan 3 binatang buas. Bintang panjang di luar, waktu berlalu setiap menit. Xiao Hu sedikit panik, tetapi untungnya Gu Yuena terus menghiburnya dari samping, tetapi Luo Gusen tidak bisa duduk diam. Sudah hampir sehari sejak Chukin belum keluar. Jika dia, cucu menantu dari seorang pria yang tak tertandingi dan kuat, akan pergi, itu tidak hanya akan menjadi kehilangan besar bagi keluarga Luo, tetapi cucunya yang berharga tidak akan selalu menangis seperti ini. Yue Yina juga sama, dan Luo Yiyi saling berpegangan tangan dengan erat. Dan beberapa orang memiliki pendapat yang berbeda, Yan Donghuang dan Dian Tai, mereka berharap agar Chu, Qin, dan Suanmo mati bersama. Dengan begitu, masalah di kedua belah pihak hilang. "Kaisar, pertempuran ini, bukankah sudah berakhir?" Luo Gusen tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada Permaisuri Pangu. Patriark Luo tetap tenang. Permaisuri Pangu berkata dengan mata terpejam, "Aku dapat merasakan bahwa aura iblis misterius itu semakin melemah." "Benarkah?" Luo Gusen, Yue Yina, Luo Yiyi, dan yang lainnya semua terkejut dengan senang. Permaisuri Pangu mengangguk, "Pertempuran akan segera berakhir. Aku cemas, kapan Chukin akan keluar?" Xiao Hu tampak sangat khawatir, tetapi dia tidak tahan untuk menyalahkan, dan dia terus menggosok telapak tangannya dengan cemas. "Lihat, itu datang." Pada saat ini, Yue Yina menunjuk ke posisi bintang panjang dan berkata. Semua orang mengikuti suara itu dan melihat bahwa Chu dan Qin terbang ke arah ini. Semua orang menunjukkan kegembiraan, kecuali Yan Donghuang dan Dian Tai. Chu Qin, Xiao Hu adalah yang pertama bersemangat. Dia terbang mendekat dan memeluk Chu Qin Fei bersama-sama. Chu Qin memeluk Xiao Hu, dan datang ke Permaisuri Pangu semua orang sambil tersenyum. "Chu Qin, bagaimana?" Luo Gusen dan Yue Yina bertanya dengan bersemangat. "Ya, Taois Chu dan Qin, bagaimana situasinya? Di mana iblis misterius itu? Apakah kalian sudah menyerah?" Para tetua dan leluhur bertanya satu demi satu. Chu Qin tersenyum acuh tak acuh, dan menatap Permaisuri Pangu. "Apa yang kau katakan, kau harus mempertimbangkannya. Jika iblis misterius itu benar-benar dihancurkan olehmu, tentu saja aku tidak akan mengingkari janjiku." Permaisuri Pangu berkata dengan tegas. "Baiklah, itu yang kau katakan," kata Chu Qin, memegang Xiao Hu di satu tangan, dan menjentikkan jarinya di tangan lainnya. Di depan Chu Qin, segel kaisar hitam muncul. Segel kaisar Suanmo. Suanmo benar-benar mati. Pada saat ini, para kaisar tidak tenang. Meskipun mereka tidak tahu metode apa yang digunakan Chu Qin, tidak peduli metode apa yang digunakan Chu Qin untuk membunuh iblis misterius itu, Chu Qin ini sama sekali bukan karakter yang sederhana. Tatapan mata Chu Qin benar-benar berbeda, dengan kegembiraan, kekaguman, dan kekaguman. Dan Luo Gusen, Yue Yina, Luo Yiyi dan yang lainnya bahkan lebih bersemangat. Pada saat ini, keluarga Luo benar-benar berdiri tegak di keluarga abad pertengahan. Permaisuri Pangu juga menunjukkan wajah yang sedikit terkejut. Tepat saat dia hendak melihat segel Kaisar Iblis Suan, Chu Qin sudah mengambilnya kembali. "Ini adalah rampasanku, dan apa yang dilakukan Permaisuri itu penting." "Baiklah, Chu Qin, kamu telah menyingkirkan iblis misterius itu. Aku pernah berkata bahwa aku menjanjikanmu sebuah syarat. Katakan padaku, apa syaratmu?" Kata Permaisuri Pangu. "Semua syarat baik-baik saja,
Tanya Cukin sambil tersenyum. Selama masih dalam jangkauan Dili ini, dan tidak melanggar ajaran leluhur dan kepentingan keluarga abad pertengahan, kaisar ini dapat menjanjikanmu. Kaisar, wanita Pangu berkata dengan ringan. Baiklah, aku tidak akan bersikap sopan padamu. Cukin tersenyum dan berkata, aku akan menjadi tetua tertinggi dari keluarga abad pertengahan. Apa? Mendengar ini, semua orang tercengang. Seorang lelaki tua dengan perawakan kekar dan wajah penuh, dan seorang lelaki tua dengan perawakan seperti tiang bambu, kulit mereka bahkan lebih pekat. Kedua orang ini adalah tetua kedua dari keluarga Pangu, Seng Lai dan tetua Agung Rutian. Kamu ingin menjadi tetua tertinggi dari keluarga abad pertengahan. Permaisuri Pangu juga mengangkat alisnya. Mengapa tidak bisa? Cukin tersenyum, atau apakah aku tidak memiliki cukup kekuatan dan kualifikasi? Kekuatanmu tidak diragukan lagi. Kamu memenuhi syarat. Kamu adalah suami Luo Yiyi dan cucu menantu dari keluarga Luo. Tetua tertinggi dari keluarga abad pertengahan hanya dapat dipegang oleh anggota keluarga abad pertengahan, dan kamu juga dianggap sebagai anggota keluarga abad pertengahan. Mengangguk, namun, ini tidak dalam kemampuanku. Permaisuri, pada saat ini, lelaki tua berwajah penuh, Seng Lai yang lebih tua, berkata, tetua tertinggi dari keluarga abad pertengahan adalah tetua berpangkat tinggi. Itu pasti tetua dengan senioritas tertinggi, dan kalian berdua setuju dengan balai tetua dan permaisuri. Itu bagus. Itu tidak benar, aku ingat leluhur Pangu meninggalkan aturan. Pada saat ini, Luo Gusen berkata, setiap pada keluarga abad pertengahan, dan yang terkuat, dengan kontributor utama, dapat menjabat sebagai tetua tertinggi dari keluarga abad pertengahan. Cukin, pukul bukankah ini kontribusi besar untuk membunuh iblis misterius dan membantu dunia kuno tengah untuk meringankan bencana terbesar dalam sejarah. Dan dalam hal kekuatan, Chudan Qin memang pantas menjadi yang terkuat. Dewa Luo, kata tetua Seng Lai, tetapi tidak ada seorang pun yang pernah melihat kekuatan Cukin, bagaimana dia bisa mengatakan bahwa dia yang terkuat. Selain itu, Kaisar wanita baru saja mengatakan bahwa kekuatan ketiga muncul di bintang panjang. Siapa yang saya tahu, Cukin tidak hanya membunuh iblis misterius itu dengan oportunisme. Dan sejauh yang saya tahu, Cukin bukanlah menantu laki-laki keluarga Luo yang sebenarnya. Bagaimana orang luar bisa memegang jabatan tetua tertinggi? Dasar bajingan tua, Yue Yina berteriak dan berbicara atas nama kebenaran Chudan Qin, dia tidak memiliki kemampuan untuk memusnahkan iblis misterius itu, dan sekarang keluargaku Chudan Qin telah dimusnahkan, tetapi kamu mengatakan oportunistik. Mengapa kamu begitu tidak tahu malu? Petik 2. Keluarga Luomu biasanya satu-satunya yang tidak melakukan apa-apa. Saya tidak menyangka bahwa ketika Chudan Qin datang, mereka semua akan melompat-lompat. Ini yang disebut harimau palsu, anjing. Tetua Seng Lai berkata tanpa mengubah wajahnya. Cukup. Namun, Tetua Seng Lai belum selesai berbicara, dan langsung disela oleh Permaisuri Pangu. Seng Lai tidak mengakui kekuatan Cukin karena dia tidak mau menerima kenyataan bahwa Cukin memiliki kemampuan untuk menjadi tetua tertinggi. Namun, Permaisuri Pangu sangat berpikiran jernih. Bagaimana pemusnahan setan misterius dapat dilakukan dengan oportunisme? Jika Anda menyinggung Chudan Qin, keluarga bangsawan abad pertengahan, kemungkinan besar Anda telah menyinggung keluarga kedua yang sangat jahat, yang sama sekali tidak mungkin. Pada saat ini, Permaisuri Pangu hendak berbicara. Cukin sedikit mengangkat mulutnya, menatap Seng Lai dan Rutian, dan berkata, saya mengerti, itu berarti saya belum memilikinya, kan? Tidak buruk. Tetua Seng Lai, dewa tua itu mengangguk di sana. Baiklah, ada berapa banyak orang di aula tetua Anda? Tanya Cukin. Setiap orang yang dapat memasuki aula leluhur di abad pertengahan adalah puncak alam semesta. Tetua Mingwang meninggal belum lama ini, jadi total ada 9 orang di aula tetua. Para tetua seperti Langit, tetua kedua I, dan tetua ketiga Jisoo. Oke, tidak perlu dikatakan lagi. 9 dari kalian datang bersama. Cukin menyela kata-kata tetua Seng Lai sambil tersenyum. Kata-kata Cukin tidak sombong. Ketika dia pertama kali datang ke keluarga abad pertengahan, dia ingin mengambil posisi terbesar, dan tentu saja dia harus benar-benar yakin. Kulit Seng Lai segera mengembun, senyumnya menghilang, dan semua tetua patriark lainnya terkejut, dan Permaisuri Pangu juga mengangkat alisnya. Kalian tidak salah dengar, 9 dari mereka datang bersama. Jika aku kalah, aku tidak butuh apa-apa. Cukin tersenyum ringan sambil menatap kerumunan dengan linglung. Apakah kalian bercanda?
Permaisuri tidak yakin bahwa dia bisa mengalahkan seluruh istana tetua. Tetua Agung Rutian, alisnya berkerut. Beraninya kalian berjudi. Chukin menatap Rutian dan Seng Lai dengan samar. Baiklah, kalau begitu menurut apa yang kalian katakan. Seng Lai melihat kesombongan Chukin yang arogan, dan tidak marah. Kalau begitu, mari kita mulai. Kata Chukin ringan. Ketika para tetua mendengar ini, mereka semua memasuki keadaan bertarung, dan pada saat ini, Luo Gusen berkata, Rutian, Seng Lai, aku secara alami mendukung Chu dan Qin, jadi aku abstain. Chukin tersenyum acuh tak acuh. Luo Gusen berusaha meredakan tekanannya. Meskipun itu tidak perlu, dia tetap berterima kasih kepada Luo Gusen dari lubuk hatinya. Keluarga Qinglong kami juga mendukung teman-teman Chu dan Qin Dao. Kata seorang lelaki tua berambut putih dengan wajah ramah dan tanduk naga di kepalanya. Long Wusheng, kamu, kata Seng Lai dengan ekspresi kental. Orang tua itu, patriark keluarga Qinglong, selalu dapat merasakan beberapa perasaan yang akrab pada teman-teman Chu dan Qin Dao. Long Wusheng menatap Chu Qin Dao, teman-teman Chu dan Qin Dao, kamu memiliki darah Qinglong di tubuhmu. Ya, Chu Qin tidak banyak bicara. Pada saat ini, Chu dan Qin teringat kata-kata Kaisar Sitian, di antara keluarga bangsawan abad pertengahan, ada satu keluarga yang percaya pada keluarga Qinglong. Tidak diragukan lagi itu adalah keluarga Qinglong dari Long Wusheng. Baiklah, kalau begitu aku akan abstain. Long Wusheng mengangguk puas. Ketiga dari 10, kalau begitu tinggal 7. Kata Xiao Wu dengan jari-jarinya patah. Apalagi 7, kau tidak bisa mengalahkan satu pun dari mereka. Seng Lai menatap Chukin dengan dingin, akhirnya, biarkan aku datang untuk belajar dulu, seberapa hebat dirimu. Tunggu, pada saat ini, Permaisuri Pangu berbicara lagi, karena kalian telah mencapai kesepakatan, Kaisar ini tidak akan mengurusnya. Namun, hari ini Chu dan Qin menyerah kepada iblis misterius itu, dan itu pasti telah menghabiskan banyak kekuatan ilahi. Tetua, saat ini kau sedang berdiskusi dengan Chu dan Qin, dan kau sedikit tak terkalahkan. Kaisar wanita itu benar sekali. Luo Gusen dan Yue Yina langsung berkata. Seng Lai dan Rutian sedikit terkejut. Kaisar wanita ini benar-benar akan membantu Chu Qin berbicara. Bagaimanapun juga, dia adalah istrinya. Chu Qin sedikit senang. Namun, Chu Qin juga sedikit bingung, di mana permaisuri menyukainya. Apa pendapatmu tentang kaisar wanita itu? Seng Lai berkata dengan hormat kepada kaisar wanita Pangu. Setelah 7 hari, itu akan menjadi hari ulang tahun para leluhur. Pada saat itu, tetua agung berikutnya dari keluarga abad pertengahan akan diputuskan. Permaisuri Pangu berkata, berbalik untuk pergi, dan pada saat yang sama menghilang dari pandangan semua orang, jika Chu Qin aku menang, aku terlalu tua. Ikuti perintah kaisar wanita, kecuali Chu Qin dan Xiao Wu, semua orang menanggapi. Dengan hormat, Chu Qin berbeda dari mereka. Fokusnya jatuh pada bagian belakang Permaisuri Pangu. Luar biasa, sangat luar biasa. Chu Qin, kamu membuat orang yang salah ketika kamu pertama kali datang ke keluarga abad pertengahan. Setelah Permaisuri Pangu pergi, Seng Lai yang lebih tua menatap Chu Qin dengan dingin dan berkata, usia yang banyak, bagaimana dengan menang? Xiao Wu mencibir, Chu Qin, baru berusia 20 tahun, berapa umurmu? Selain itu, kamu tidak bisa menang. Itu benar, kamu harus menjadi orang tua yang baik di rumah, jadi jangan malu saat itu. Lan Lan mengikuti. Mendengar kata-kata Xiao Wu dan Lan Lan, Seng Lai tiba-tiba menjadi marah. Dia adalah tetua keluarga abad pertengahan, pernah menjadi pria paling kuat di alam semesta, dia tidak pernah dilecehkan seperti ini. Belum lagi 2 anak kecil berbulu. Jika kedua orang ini bukan wanita Chu Qin, Seng Lai pasti ingin menamparkan Xiao Wu dan Lan Lan sampai mati. Kedua, ayo pergi. 7 hari kemudian, kita akan melihat resolusinya, kata Rutian tepat ketika tetua Seng Lai hendak menyerang. Bagaimana mungkin seorang lelaki tua berpengetahuan seperti bayi sepertimu? Tetua Seng Lai meninggalkan sebuah kalimat dan pergi dengan ruang yang sobek. Segera setelah itu, para tetua dan patriark dari pihak ayah mundur satu demi satu. Hanya orang-orang dari keluarga Luo yang tersisa. Chu Qin, setelah 7 hari, apakah kamu benar-benar yakin bisa mengalahkan ketujuh tetua itu? Luo Gusen bertanya, menatap Chu Qin dengan sedikit kurang percaya diri. Ya, Chu Qin, bukankah itu agak terlalu sembrono? Yue Yina juga mengikuti,
7 tetua ini, masing-masing dari mereka adalah dewa tertinggi 3 kesengsaraan. Selain itu, Senglai dan Rutian memiliki satu keterampilan serangan gabungan diklaim hanya Permaisuri Pangu, siapa yang bisa menangkapnya. Keterampilan serangan gabungan, Chukin mengangkat alisnya sedikit, oke, aku sudah menuliskannya. Senior Luo, Bibi Ina, jangan khawatir, aku tidak akan bertarung dalam pertempuran yang tidak siap, Chukin. Chukin tersenyum dan berkata, jika aku mengatakan aku bisa menang, maka aku pasti akan menang. Jangan lupa, belum lagi kekuatan dewa tertinggi kesengsaraan surgawi milik Chu dan Qin sendiri, masih ada satu ki yang mengubah 3 murni, dan seharusnya tidak menjadi masalah untuk bertarung melawan 7 dewa tertinggi 3 kesengsaraan. Singkatnya, apakah itu posisi Permaisuri Pangu atau tetua tertinggi, Chu dan Qin akan segera memutuskan. Ya, Ibu, Chu Qin tidak pernah mengecewakan kita. Luo Yiyi mengikuti. Aku tidak sabar untuk melihat bagaimana orang-orang tua dari Jenderal Chu Qin itu menghancurkan bunga dan mengalirkan air. Xiao Hu berkata dengan percaya diri kepada Chu Qin lebih lagi. Luo Gusen dan Yue Yina saling memandang. Karena Chu Qin mengatakan itu, apalagi yang mereka katakan. Ngomong-ngomong, di mana Paman Luo? Chu Qin mengubah topik pembicaraan saat ini. Ya, di mana ayahku? Sudah lama tidak bertemu dengannya. Di rumah. Yue Yina tersenyum, ayo kembali ke Luo Wangxing. Kemudian, di bawah kepemimpinan Yue Yina dan Luo Gusen, Chu Qin dan yang lainnya datang ke Luo Wangxing, tempat keluarga Luo berada. Bagian luar Luo Wangxing penuh dengan benteng pertahanan dan sistem pertahanan yang disempurnakan dengan kristal energi nuklir dewa. Namun, Chu Qin dan kapal perang mereka segera tiba di pintu masuk Luo Wangxing, di depan portal melingkar dengan diameter sekitar 10.000 meter. Di tengah portal melingkar ini ada pusaran air, yang terus-menerus melepaskan energi misterius. Kakak Yiyi, apakah ini pintu artefak tertinggi yang kau bicarakan? Kata Xiao Hu sambil menunjuk ke pintu. Xiao Hu tidak akan pernah lupa bahwa Luo Yiyi mengatakan bahwa pintu-pintu keluarga Luo semuanya adalah artefak tertinggi. Yah, itu disebut gerbang langit dan bumi. Luo Yiyi mengangguk, itu adalah artefak terkuat dan tertinggi dari keluarga Luo kita, yang diwariskan dari para leluhur kita. Kakek berkata, ini mungkin artefak tingkat leluhur yang legendaris. Ya, Luo Gusen mengangguk, dan berkata dengan janggutnya, gerbang surga dan bumi ini, aku tidak tahu kapan para leluhur meletakkannya di sini. Bahkan aku tidak dapat menggunakannya. Aku hanya dapat menggunakannya sebagai tindakan pertahanan untuk planet ini. Kamu mungkin tidak dapat mempercayai bahwa saat keluarga Luo kita terluka parah, aku juga terluka parah pada saat itu. Orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta datang untuk membalas dendam, tetapi mereka tidak menembus gerbang surga dan bumi. Mendengar kata-kata ini, Chu Qin tiba-tiba menjadi tertarik. Xuanmo pernah berkata bahwa kapak pangunya adalah alat ilahi leluhur. Dia membuka mata naga sejati sambil membangkitkan unikorn darah naga di sisi lain. Pada saat ini, Luo Gusen hanya mengalihkan pandangannya ke Chu Qin. Chu Qin, dapatkah kamu melihat misteri apa yang ada di pintu ini? Chu Qin menggelengkan kepalanya, Senior Luo, kemampuan menembusku mirip dengan 9 mata Phoenix milik keluarga Luomu. Kau tidak dapat melihatnya, dan tentu saja aku tidak dapat melihatnya. Selain itu, gerbang surga dan bumi ini terhubung dengan keluarga Luo. Semua sistem pertahanan, jika kau menggerakkannya dengan mudah, itu dapat melumpuhkan sistem pertahanan sepenuhnya, dan keuntungannya tidak akan sepadan dengan kerugiannya. Biarkan saja di sini, mungkin para leluhur yang meletakkannya di sini, itu memiliki tujuan yang unik. Ya, Luo Gusen mengangguk. Selamat datang Nyonya, selamat datang Patriark tua, dan selamat datang wanita tertua. Dapat dilihat bahwa di luar gerbang surga dan bumi, ada banyak penjaga keluarga Luo yang kuat. Mereka semua berlutut ketika melihat Luo Gusen dan yang lainnya. Ketika kapal perang memasuki gerbang surga dan bumi, ia memasuki bagian dalam planet ini. Ini adalah benua yang mirip dengan benua Douro, baik dari segi udara maupun pemandangan, itu adalah suatu keharusan. Pada saat ini, langit yang cerah seolah-olah telah dicuci, dan tidak ada awan yang terlihat sejauh ribuan mil. Di bawah langit cerah ribuan mil, Anda dapat dengan jelas melihat kota Luo Wang yang megah. Kota Luo ini bukan kemewahan, dan suasana biasa. Dengan radius puluhan ribu mil, semuanya adalah istana yang terbuat dari kristal energi nuklir ilahi.
Bahkan dapat dikatakan bahwa setiap anggota keluarga Luo memiliki istana. Mungkin ada ratusan istana di setiap kelompok istana. Kapal perang Chu dan Qin berhenti di alun-alun di depan istana terbesar di pusat kota. Istana kekaisaran ini adalah yang paling mempesona. Tidak hanya menempati area terluas, tetapi juga bangunan tertinggi dan termewah, dan bahkan tanahnya diaspal dengan kristal energi nuklir ilahi. Wow, melihat istana ini, Lan Lan memeluk Xiao Hu dan langsung berteriak. Mereka awalnya berpikir bahwa alam Dewa Dou Luo cukup mewah, tetapi dibandingkan dengan Luo Wangcheng, itu sama sekali tidak layak disebut. Saudari Yi, keluarga Luomu juga terlalu mewah. Xiao Hu juga memandang Luo Yi. Keluarga Luo kita, meskipun bukan keluarga terkuat di keluarga abad pertengahan, itu pasti keluarga terkaya di keluarga abad pertengahan. Luo Yi tersenyum bangga, ditambah lagi, Chu dan Qin memberi kita begitu banyak terakhir kali. Kristal energi nuklir Tuhan membuat kita semakin kaya. Sama seperti Sekte Kaca 7 harta karun kita, di benua Douro, meskipun kita bukan yang terkuat, kita adalah yang terkaya. Ning Rongrong mengangguk dengan cepat dan jelas. Kakak Yi, kamu terlalu bahagia, kamu lahir di keluarga yang begitu mewah, bagaimana mungkin aku lahir di hutan? Xiao Hu tampak sedikit tidak seimbang. Tidak masalah, Xiao Hu. Hari-hari yang akan datang masih akan bertambah. Luo Yi berkata, mulai sekarang, keluarga Luo akan menjadi rumahmu. Ya, Xiao Hu. Yue Yina mengikuti, semuanya adalah keluarga. Mulai sekarang, kamu akan memperlakukan Luo Wangcheng sebagai rumahmu sendiri. Juga, Chu Qin, kamu juga, jangan memperlakukan dirimu sebagai orang luar. Yue Yina menoleh ke Chu Qin dan berkata, jangan khawatir, Bibi, bagaimana mungkin aku bersikap santai, bagaimana mungkin aku bersikap hati-hati. Chu Qin tersenyum tipis sambil memeluk Luo Yi. Chu Qin, Yi. Pada saat ini, terdengar suara napas terengah-engah. Aku melihat seorang pria parubaya yang tampan berjalan keluar dari istana bersama banyak anggota keluarga Luo. Paman Luo, ayah. Chu Qin dan Luo Yi sama-sama tersenyum dan menyapa ketika mereka melihat orang-orang yang datang. Chu Qin, kapan kau datang? Kenapa kau tidak memberitahuku? Luo Sentian menatap Chu Qin dan bertanya. Chu Qin dan yang lainnya sudah lama ada di sini, kata Luo Gusen, lagi pula, aku pergi ke bintang panjang dan membunuh iblis misterius itu. Apa? Iblis misterius itu terbunuh. Tiba-tiba, sebuah batu menyebabkan ribuan lapisan gelombang, dan semua orang dari keluarga Luo terkejut dengan berita itu. Ayah, iblis mendalam, dibunuh oleh Chu dan Qin. Luo Sentian berkata dengan tidak percaya. Bukan Chu Qin dan yang lainnya, tetapi Chu Qin sendiri. Luo Gusen berkata sambil tersenyum. Apa? Mendengar ini, Luo Sentian, Luo Changqiong, Luo Taisan dan yang lainnya benar-benar bingung. Apakah Chu dan Qin secara langsung melakukan hal-hal yang membuat permaisuri Pangu dan seluruh aula tetua bingung? Yi, aku benar-benar menemukan menantu yang baik untuk keluarga Luo kita. Luo Gusen berkata sambil tersenyum di janggutnya. Senior Luo, itu tidak layak disebut. Chu Qin berkata sambil tersenyum. Petik 2. Sentian, apa yang kamu lakukan dengan linglung? Cepat dan persiapkan jamuan makan untuk cucu menantuku yang baik, dan urus debunya. Luo Gusen menatap Luo Sentian yang masih tertegun, dan dia tidak memiliki aura yang baik. Ya, baiklah, aku pergi dulu, ayo pergi. Luo Sentian segera berkata, Chu Qin, Yi, tunggu sebentar, aku akan segera kembali. Chu Qin, ayo kita pergi ke aula dan menunggu. Luo Gusen menatap Chu Qin. Baiklah, Senior Luo, keluarga Luo, keluarga terkaya di alam semesta, mengadakan jamuan makan khusus. Semua hidangan dibuat dengan bahan-bahan yang paling berharga. Bahkan anggur adalah anggur berharga yang telah dihargai selama ratusan juta tahun. Chu Qin dan yang lainnya, yang kuat, sebenarnya tidak perlu makan untuk waktu yang lama. Namun, Chu Qin dan semua gadis itu sudah kenyang makan, tidak ada anggur, tidak ada kegembiraan, tidak ada makanan, tidak ada kegembiraan. Oleh karena itu, mereka mabuk satu persatu. Hanya Chu Qin dan Luo Yi, semua orang mabuk dan mereka bangun sendirian. Luo Yi bertanggung jawab atas orang-orang untuk menenangkan Xiao Wu, Bibi Dong, dan yang lainnya. Chu Qin datang ke kamar yang diatur untuknya oleh keluarga Luo. Chu Qin, saudara perempuan semuanya harus tenang.
Setelah tiba di kamar yang sangat mewah, Luo Yiyi menatap Chukin dan berkata, satu-satunya yang tersisa adalah kita berdua tidak mabuk. Apakah kamu menyarankanku? Chukin tersenyum sedikit. Tebak, kata Luo Yiyi dengan senyum nakal. Aku tidak menebak, Chukin berkata. Lalu, 2 jam kemudian, Luo Yiyi meringkuk dalam pelukan Chukin, sangat puas dan bersemangat. Chukin, aku benar-benar berharap bisa melakukan ini setiap hari. Luo Yiyi berkata sambil tersenyum sambil memeluk Chukin. Petik 2. Baiklah, saat aku menyelesaikan apa yang harus kulakukan, aku pasti akan tinggal bersamamu dan Xiao Wu serta yang lainnya. Chukin mengangguk. Chukin, meskipun aku tidak akan menghentikanmu, tapi kau sudah sangat kuat, apalagi yang harus kau lakukan? Luo Yiyi bertanya dengan rasa ingin tahu. Hal pertama yang dipikirkan Chukin adalah naga Azure itu sendiri. Qinglong berkata bahwa dia akan segera meninggalkan dunia ini, dan Chukin harus mengejar jejak Qinglong sebelum itu. Tentu saja, Chukin tidak bisa mengungkapkan masalah Qinglong, jadi dia tersenyum dan berkata, tidak cukup, meskipun aku telah menjadi sangat kuat, tetapi kau tidak cukup kuat. Setidaknya, aku ingin kalian semua menjadi dewa tertinggi. Petik 2. Itu terlalu sulit. Luo Yiyi mengerutkan kening ketika mendengar ini. Chukin, aku telah dipromosikan menjadi Half Emperor selama hampir puluhan ribu tahun, tetapi aku tidak dapat membuat terobosan sama sekali. Aku bukan binatang buas, aku tidak bisa seperti Xiao Wu. Mereka baru saja menelan segel kaisar seperti itu. Siapa yang bilang tidak? Chukin berkata sedikit di sudut mulutnya. Chukin, apa yang kamu katakan? Luo Yiyi berkata dengan kilatan mata yang indah. Chukin tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan mengeluarkan segel kaisar dari monster misterius Fang. Kamu mungkin tidak tahu bahwa segel kaisar dewa tertinggi biasa tidak dapat diserap oleh manusia, tetapi dewa tertinggi kesengsaraan surga, dan merupakan kaisar makhluk tingkat leluhur. Itu mungkin untuk dicetak, benarkah? Kata Luo Yiyi dengan gembira. Yah, aku baru mengetahuinya belum lama ini. Chukin tersenyum. Jelas, ini adalah klon Qinglong yang Long Er katakan padanya, tetapi setelah Long Er selesai berbicara, dia menghilang. Itu bagus, jadi aku juga bisa dipromosikan langsung ke dewa tertinggi seperti Xiao Wu dan yang lainnya. Luo Yiyi bertanya, meskipun tidak secepat itu, tetapi 1 bulan retret, itu seharusnya sudah cukup. Chukin tersenyum dan berkata, lagi pula, segel kaisar iblis misterius ini tidak hanya dapat memuaskanmu, tetapi juga dapat memuaskan kalian semua. Dengan cara ini, kamu bisa melepaskannya. Orang-orang memanggil Donger, Suer, Yao Yao, Siwe, Zixi, Sixi, Leia, Linger, Mosi, mereka ada di sini. Baiklah, baiklah, aku akan pergi sekarang. Luo Yiyi mengangguk sebelum bergegas keluar dari ruangan. Tunggu, Chukin menghentikannya, kenakan pakaianmu. Dalam sekejap mata, 6 hari berlalu. Ada 1 hari tersisa sebelum tanggal yang disepakati. Pada hari ini, Chukin duduk bersila dan mendengarkan ringkasan sistem. Sistem akan merangkum setiap 3 hingga 5, seolah-olah sengaja mengingatkan Chu dan Qin. Oleh karena itu, Chukin sudah terbiasa dengannya. Ketika perintah sistem jatuh, garis-garis merah di tubuh Chukin juga menghilang. Chu dan Qin mengolah monster undead. Meskipun si Tiandi mengatakan bahwa penggunaan monster undead yang berlebihan akan menyebabkan ekstasi, tetapi dia juga mengatakan bahwa menggunakan lebih dari 100 kali dianggap sebagai penggunaan yang berlebihan. Chukin merasa bahwa dia tidak dapat menggunakannya 50 kali, dan ranahnya meningkat begitu cepat, dia akan segera memiliki cheat baru, dan sangat mungkin bahwa iblis undead akan dimusnahkan. Namun sejauh ini, monster undead ini adalah pembunuh Chukin, jadi tentu saja perlu berlatih keras. Monster undeadku akan segera berkultivasi hingga puncaknya. Pada saat itu, seharusnya tidak sulit untuk menghadapi 7 hal lama itu. Chukin bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun kekuatannya sendiri hanya dewa tertinggi dari 2 kesengsaraan, ia memiliki 2 artefak tertinggi puncak dan iblis mayat hidup, 1 ki mengubah 3 pembersihan, metode rahasia tertinggi 12 karakter, dan 5 metode teratas alam. Semesta, mengalahkan unicorn darah naga seharusnya tidak menjadi masalah. Adapun makhluk generasi pertama tingkat leluhur, Chu dan Qin belum pernah bertemu mereka sebelumnya, dan mungkin mereka akan memiliki kesempatan di masa depan. Boom! Pada saat ini, ketukan di pintu terdengar, dan pada saat yang sama, ada suara yang indah. Chu Qin, apakah kamu di dalam?
Bibi Yina, Chukin mengangkat alisnya sedikit, lalu duduk dan membuka pintu kamar. Yue Yina yang berdiri di luar pintu, pada saat ini, Yue Yina, mengenakan congsam ketat berwarna putih, benar-benar menonjolkan bentuk tubuhnya yang sempurna. Hal yang paling mengerikan adalah congsam ketatnya, yang ternyata kerahnya terbuka. Chukin menahan api di dalam hatinya dan berkata kepada Yue Yina, Bibi Yina, mengapa kamu di sini? Kenapa? Aku tidak boleh datang dan menemuimu. Tanya Chukin. Tapi, Bibi Yina, kamu sepertinya ada di sini setiap hari. Chukin tersenyum tipis. Tidak bisakah? Tanya Yue Yina dengan senyum elegan. Tentu saja, kata Chukin tergesa-gesa, Bibi Yina, kamu bisa datang kapan saja. Sebenarnya aku datang ke Yiyi. Yue Yina berkata, kenapa Yiyi dan Xiaohu menghilang baru-baru ini? Lupa memberitahumu. Chukin menjawab, Yiyi dan yang lainnya menyerap segel Kaisar Iblis misterius dan menyerang dewa tertinggi. Adapun Xiaohu Naer dan yang lainnya, mereka mungkin pergi berbelanja di kota Luoyang. Itu langka. Yue Yina mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Ada apa? Chukin mengikutinya sambil tersenyum. Kamu punya banyak wanita, ada kalanya kamu sendirian di tempat yang kosong. Yue Yina terkekeh. Meong gelombang, mendengar kata-kata ini, kamu mengeluarkan suara dari Kaisar Lengan yang sedang makan daging naga hitam di sudut. Xiaohu, kamu bukan wanita. Yue Yina menatap Xiaohu dan berkata, Meong gelombang, Xiaohu berbalik ketika mendengar kata-kata itu, dan terus menjadi pencinta makanan yang pendiam. Bibi Yina, karena Yiyi tidak ada di sini, kamu. Chukin takut api di hatinya tidak dapat dipadamkan, dan ingin Yue Yina pergi sementara. Namun, dia belum selesai berbicara, dan Yue Yina telah memotongnya. Kenapa? Perintah pengusiran telah dikeluarkan. Bagaimana mungkin? Chukin segera berkata, Bibi Yina, silakan masuk, aku akan menuangkan teh untukmu. Hampir sama, kata Yue Yina, berjalan ke kamar Chukin dengan kaki gioknya. Agak berantakan, Yue Yina tersenyum tipis melihat kekacauan di kamar Chukin. Yue Hua dan Ziji semuanya sedang mundur, Xiaohu Naer dan keempat fenomenon Suner sama sepertiku, jadi tidak ada yang membersihkan kamarku. Bibi Yina, jangan tidak menyukainya. Chukin menggaruk bagian belakang kepalanya. Tidak, kata Yue Yina, berjalan ke sisi Chukin dan dengan lembut meremas selimut yang berantakan dengan kekuatan ilahi untuk mengembalikannya ke keadaan semula. Pada saat ini, sebuah cambuk terlepas dari selimut. Apa ini? Kata Yue Yina, dia mengulurkan tangannya untuk mengambilnya, tetapi Chukin memimpin dan menghisapnya ke telapak tangannya dengan kekuatan ilahi. Ini adalah senjata ajaib, kata Chukin dengan wajah memerah, ada kekuatan gaibku di sana, Bibi Yina, tidak bisakah kamu menyentuhnya? Benarkah? Yue Yina tersenyum, meskipun aku tidak sekuat dirimu, aku masih bisa membedakan mana senjata dewa dan mana benda fana. Dan, bibimu, aku bukan barang antik tua. Ah, Bibi, tahukah kamu? Chukin bertanya sedikit terkejut. Yue Yina kembali ke Chukin dengan senyum lebar, aku tahu cara bermain. Chukin menyentuh bagian belakang kepalanya. Oke, aku tidak menggodamu. Yue Yina duduk di tempat tidur Chukin dan berkata dengan wajah tegas, Chukin, sebenarnya, aku datang untuk mencarimu. Chukin, seberapa yakin kamu dalam pertempuran besok? 10%. Chukin langsung menjadi santai. Apakah kamu benar-benar yakin tentang itu? Yue Yina berkata dengan tidak percaya. Ya, Chukin mengangguk. Senior Luo menunjukkan kepadaku informasi tentang ketujuh orang itu. Jangan khawatir, Bibi Yina, aku punya trik. Tetua tertinggi masa depan, kemarilah. Itulah yang ingin kutanyakan padamu, mengapa kau akan menjadi tetua tertinggi keluarga Pangu? Yue Yina kemudian bertanya, tetua tertinggi sangat kuat, bahagia, dan juga dapat memerintah keluarga abad pertengahan, jangan lakukan itu jika kau tidak melakukannya. Chukin tersenyum tipis. Tidak heran, kau pikir begitu. Yue Yina tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ah, bukankah begitu? Chukin sedikit terkejut. Tentu saja tidak. Keluarga abad pertengahan, yaitu tetua tertinggi keluarga Pangu, memang merupakan posisi tingkat tinggi. Namun, itu bukanlah posisi yang bebas dan bahagia. Yue Yina berkata, tetua tertinggi keluarga abad pertengahan harus tinggal di abad pertengahan. Dunia besar, menjaga seluruh keluarga abad pertengahan. Apa? Chukin mengerutkan kening, harus tinggal di dunia kuno tengah.
Ya, Yuina mengangguk. Chukin sedikit bermeditasi. Sistem mengatakan bahwa dia harus menjadi tetua tertinggi keluarga abad pertengahan, tetapi tidak mengatakannya. Namun, Chukin tiba-tiba berubah pikiran, dan tersenyum pada Yuina. Bibi Yina, apa yang kamu khawatirkan? Aku adalah seorang tetua yang hebat dan menghapuskan aturan ini, bukankah itu baik-baik saja? Itu mungkin tidak sesederhana itu. Yuina menjawab, ini adalah moto leluhur keluarga abad pertengahan. Kamu perlu mengubahnya, dan kamu harus setuju dengan permaisuri Pangu. Kamu sendiri tidak bisa menjadi tuan. Kalau begitu jangan khawatir. Chukin tersenyum ringan. Ketika dia menjadi tetua tertinggi, permaisuri Pangu akan menjadi rakyatnya. Apa yang kamu takutkan, Yuina? Apakah dia sedikit tercengang? Apakah dia tidak mengklarifikasi tadi? Ini adalah pelatihan leluhur, Kaisar Wanita Pangu. Dia tidak akan dengan mudah melanggar pelatihan leluhur. Tapi mengapa Chukin begitu percaya diri? Bibi Ina, kamu sudah bertanya begitu banyak kepadaku. Aku juga bertanya padamu. Chukin menatap Yuina dan tersenyum tipis. Apa? Yuina berkedip. Yi, apakah itu putri kandungmu? Tanya Chukin. Wajah Yuina terkejut saat mendengar ini. Mengapa kau tiba-tiba menanyakan ini? Melihat perubahan ekspresi Yuina, Chukin berhenti sejenak dan berkata, Yi, katakan padaku. Bagaimana mungkin? Apakah Yi sudah mengetahuinya? Tepat setelah Yuina selesai berbicara, dia menyadari ada yang tidak beres, lalu dia mengerutkan kening dan berkata, Chukin, kau menipuku. Yi tidak mungkin tahu, dan kau bahkan tidak mungkin mengetahuinya. Kalau begitu aku tahu sekarang. Chukin berkata dengan senyum tipis, Bibi Yina, Yi, benar-benar bukan putri kandungmu. Ya, Yuina terdiam beberapa saat, lalu mengangguk. Ya, Chukin mengerutkan kening. Tentu saja, Yi memiliki 9 mata Phoenixku, bukan putriku, tetapi putri siapa dia? Yuina bertanya, tapi, tadi kau dengan jelas mengatakan bahwa aku tidak tahu. Chukin mengerutkan kening. Yah, aku tidak bisa bersembunyi darimu. Dia bukan putri kandungku. Yuina berhenti sejenak dan menjawab, tapi, Chukin, maaf, aku tidak bisa menceritakan sisanya padamu. Jika kamu tidak mengenaliku, Bibi, aku tidak bisa menahannya. Aku punya sesuatu untuk dilakukan, ayo pergi sekarang. Kata Yuina, dia berdiri, dan meninggalkan kamar Chukin tanpa menoleh ke belakang. Tentu saja Chukin tidak akan tangguh, tetapi dia sangat bingung, bukankah dia benar-benar putrinya sendiri? Tidak, aku harus menemukan cara untuk mengetahuinya. Chukin mengerutkan kening. Cari tahu apa? Pada saat ini, Xiao Wu masuk ke ruangan dengan tas besar. Chukin, apa Bibi Yina datang ke sini sekarang, mencari Yi? Tidak ada. Chukin menggelengkan kepalanya, kemana saja kamu? Berbelanja. Xiao Wu berkata dengan gembira, Chukin, aku membelikanmu banyak makanan lezat dan baju baru. Kamu, membelikanku baju. Chukin mengetuk kepala Xiao Wu, kelinci nakal, pergilah. Orang-orang lebih dari sekadar gangster. Kelinci gangster macam apa? Xiao Wu tersenyum penuh kemenangan sambil mengeluarkan pakaiannya, dan ketika dia menemukan ada yang salah, dia buru-buru mengubah kata-katanya, orang-orang juga akan peduli padamu. Cobalah sekarang, bagaimana? Tidak bisa mencoba. Chukin menggelengkan kepalanya tanpa daya. Mengapa kamu tidak bisa mencoba? Xiao Wu bertanya dengan bingung. Ini terlalu kecil, bagaimana aku bisa mencoba? Chukin dengan enggan mengambil pakaian berukuran 2 itu dan menggelengkan kepalanya. Ah, tidak mungkin. Ini adalah gaun terbesar di toko pakaian. Xiao Wu berkata sambil mengerutkan kening, toko itu juga secara khusus memberitahuku bahwa orang-orang di siklus ke-20 dapat memakainya. Xiao Wu, 20 siklus adalah metode pengukuran usia keluarga abad pertengahan kita. Itu setara dengan bayi 100 hari di luar. Apakah kamu mengunjungi toko bayi? Pada saat ini, Luo Yi tidak tahu di mana dia keluar. Ah, Xiao Wu berkata dengan ekspresi frustrasi, aku salah membelinya. Jelas aku memilihnya dengan hati-hati. Xiao Wu, di masa depan, biarkan aku membeli pakaian. Chukin membelai kepala Xiao Wu, membelai, lembut, dan sedikit tidak berdaya. Xiao Wu mengangguk. Xiao Wu, kamu di sini untuk pertama kalinya, membuat kesalahan tidak bisa dihindari. Luo Yi juga mengikuti sambil tersenyum. Ya, Xiao Wu mengangguk seperti anak kecil yang melakukan kesalahan. Ngomong-ngomong,
kenapa kamu keluar Yi? Chukin bertanya pada Luo Yi. Hei, kamu sudah menjadi dewa tertinggi. Ya, Luo Yi tersenyum penuh kemenangan, aku sudah menerobos. Awalnya butuh waktu sebulan, tapi aku ingin segera bertemu denganmu, ditambah lagi besok adalah hari ulang tahun Pangu. Jika aku tidak bertemu denganmu, aku merasa itu bahkan lebih tidak dapat diandalkan. Chukin tersenyum acuh tak acuh, dan mengarahkan jarinya ke dahi Luo Yi. Pada saat ini, wajah Chukin dengan jelas memancarkan ekspresi terkejut, tetapi segera Chukin menjadi tenang, alamnya hanya sedikit tidak stabil, dan seharusnya baik-baik saja setelah beberapa hari berkultivasi. Kalau begitu kamu harus menunggu ulang tahun Pangu sebelum berlatih, kata Luo Yi sambil tersenyum. Melihat senyum Luo Yi, Chukin tersenyum di permukaan, tetapi jatuh ke dalam sedikit kejutan di dalam hatinya, ternyata Yi bukan manusia. Tidak heran, dia bisa menyerap begitu cepat. Tunggu, Yi bukan manusia. Kalau begitu Bibi Ina, aku hanya bilang kalau. Mengingat perkataan Yue Yina, Chukin tiba-tiba membuat kesimpulan yang berani bahwa Luo Yi memang tidak dilahirkan dari Yue Yina, dan bahwa Luo Yi adalah binatang buas, dan identitas binatang buas ini tidak biasa. Namun satu hal yang pasti, Luo Yi adalah binatang buas dengan 9 mata Phoenix. Tentu saja, apakah Luo Yi adalah manusia atau binatang buas? Chukin sama sekali tidak menyarankannya, tetapi dia harus mencari tahu. Chukin, bagaimana menurutmu? Luo Yi bertanya sambil tersenyum ketika dia melihat penampilan Chukin yang lamban. Yi, Chu dan Qin berhenti mengatakan sesuatu. Ada apa, di antara kita, apakah ada yang tidak bisa kukatakan? Luo Yi bertanya. Ya, ragu-ragu, tidak sepertimu, Chukin. Xiao Hu juga berkata, baiklah, Yi, apakah kamu benar-benar binatang buas? Chukin bertanya, Chukin, saudari Yi, bagaimana mungkin itu binatang buas? Xiao Wu sedikit tertegun, dan Luo Yi tertegun sejenak, lalu tersenyum dan mengakui, sepertinya jika aku tidak bisa bersembunyi darimu, aku tidak bisa bersembunyi darimu. Chukin, aku adalah binatang buas. Kakak Yi, apakah kamu benar-benar binatang buas? Bagaimana mungkin aku tidak bisa merasakan napas binatang buas apapun padamu? Xiao Hu bertanya. Petik 2. Karena aku adalah jiwa binatang manusia. Luo Yi mengerutkan bibir merahnya. Jiwa binatang manusia. Chukin dan Xiao Hu berkata dengan heran pada saat yang sama. Ya, Luo Yi mengangguk, sederhananya, aku dulunya adalah binatang buas, tetapi tubuh binatangku dihancurkan oleh manusia. Itu adalah ibuku. Aku menggunakan jiwa binatangku untuk menanamkan manusia yang akan mati, biarkan aku mendapatkan kehidupan baru. Chukin tiba-tiba menyadari semuanya. Chukin, kakak Naiyi, dan kakak Phoenix tampaknya sedikit sama. Kata Xiao Wu. Ya, Luo Yi mengangguk dan menatap Chukin. Chukin, apakah kamu akan membenciku? Tentu saja tidak. Mendengar ini, Chukin segera berjalan ke samping Luo Yi, menatapnya dengan senyum lembut, tidak peduli apapun dirimu, kau akan selalu menjadi wanita Chukinku. Ya, Luo Yi menangis terseduh-seduh dan mengangguk, lalu terjun ke pelukan Chukin. Terima kasih, Chukin. Apa yang kau tangisi? Kata Chukin lembut, menyeka air mata Luo Yi. Kupikir kau akan keberatan, jadi aku terus menyembunyikannya darimu dan saudara-saudariku. Chukin, aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Kata Luo Yi. Chukin segera membenamkan kepala Luo Yi di lengannya. Setiap orang punya rahasia, ada apa? Ya, Chukin juga punya banyak rahasia, dia tidak memberi tahu kita. Xiao Hu mengikuti. Sebenarnya, aku membiarkan Yi menyembunyikan rahasia ini. Pada saat ini, suara Yue Yina terdengar. Ibu, Bibi Ina, Luo Yi, Chukin, dan Xiao Hu berkata kepada Yue Yina satu persatu. Yue Yina berbalik, menutup pintu, dan berjalan menuju Luo Yi dan Chukin. Maaf, Ibu, aku melihat Luo Yi hendak berlutut ke arah Yue Yina, tetapi langsung dihentikan oleh Yue Yina, tersenyum dan berkata, gadis bodoh, rahasia ini akan terungkap ke dunia cepat atau lambat, dan kau bisa menyembunyikan kakekmu, tetapi, jangan pernah bersembunyi dari Chukin. Bibi Ina, mengapa kau bersembunyi dari senior Luo? Tanya Chukin. Kau sangat pintar, kau seharusnya sudah punya rencana di dalam hatimu. Tanya Yue Yina retoris. Yi adalah binatang buas tersegel. Chukin sedikit mengernyit. Itu kau,
Iya, Yue Yina mengangguk, Yi memang binatang buas tersegel, burung phoenix putih, tetapi dia hanya binatang buas tersegel peringkat kuning. Ya, namun, Yi merusak segel kakeknya begitu dia lahir. Ternyata Yi terbentuk oleh energi senior Luo. Chu Qin mengangguk. Ya, awalnya, kami tidak tahu bahwa dewa tertinggi tiga kesengsaraan akan menghasilkan binatang buas bawaan, tetapi penampilan Yi adalah burung phoenix muda berwarna putih, sangat imut, dan tidak menimbulkan ancaman apapun bagi kami, dan matanya adalah Jiu Feng yang telah diwariskan dari generasi ke generasi dalam keluarga Luo. Matanya persis sama. Kami semua berpikir bahwa ini adalah binatang buas yang dianugerahkan kepada keluarga Luo oleh surga, dan aku mencintai Yi. Yuina menjelaskan dengan gembira, menatap Luo Yi. Namun, tidak butuh waktu lama bagi orang-orang dari keluarga abad pertengahan untuk datang dan memberitahu kami bahaya dari binatang buas yang disegel itu. Pada akhirnya, kakek Yi berpikir dua kali dan akhirnya memerintahkanku untuk membunuh Yi. Ekspresi Yuina berubah. Setelah mendengar ini, Luo Yi sepertinya mengingat sesuatu, dan tubuhnya mulai sedikit gemetar, dan Chu Qin buru-buru memeluknya. Saat ini, aku sudah memiliki perasaan untuk Yi, dan aku membesarkannya sebagai anakku. Tetapi bagaimana mungkin kita berani menentang keinginan keluarga abad pertengahan? Aku pernah bertanya kepada kakek Yi apakah dia tidak bisa melakukannya, tetapi kakek Yi berkata, keluarga bangsawan abad pertengahan berasal dari dua dewa tertinggi tiga kesengsaraan. Jika kita tidak mengeksekusi mereka, mereka harus bertindak keras. Pada akhirnya, aku tidak punya pilihan selain meracuni Yi dengan racun tingkat peri. Yue Yina melanjutkan, dan tepat saat Yi meninggal, cahaya putih muncul dari tubuhnya. Ada suara burung phoenix Yi di dalamnya. Setelah aku memeriksa informasinya, aku menyadari bahwa ini adalah binatang suci. Jiwa binatang itu, ternyata Yi sama sekali bukan binatang buas, dia adalah binatang suci. Petik 2. Namun, dalam hal ini, aku tidak akan memberitahu kakek Yi bahwa masih ada keluarga abad pertengahan dalam hal ini, jadi aku diam-diam menyimpan jiwa Yi. Dan setelah anggota keluarga abad pertengahan pergi, aku akan menggunakan metode dalam buku-buku kuno untuk menyelamatkan Yi. Dimasukkan ke dalam bayi perempuan yang sekarat, sambil berpura-pura hamil, akhirnya membuat Yi bertahan hidup. Kelompok keluarga abad pertengahan ini keterlaluan. Xiao Hu mendengar seseorang dengan marah, binatang mistis, bunuh saja mereka sebagai binatang buas. Tanpa diduga, apa yang terjadi pada saudari Yi lebih menyedihkan daripada aku. Orang-orang dari keluarga abad pertengahan juga takut dengan binatang tertutup surgawi yang menghancurkan wilayah tengah. Yue Yina berkata, mereka lebih suka membunuh karena kesalahan daripada membiarkannya begitu saja. Chu Qin memeluk Luo Yi dengan erat, dan hatinya hancur ketika memikirkan pengalaman yang terakhir. Yi, apakah kamu ingin membalas dendam? Aku bisa membunuh mereka sekarang. Luo Yi, sebaliknya, menunjukkan tekad dan menggelengkan kepalanya. Chu Qin, tidak. Dua orang kuat dari abad pertengahan yang memaksaku untuk membunuhku telah dibunuh oleh orang-orang dari keluarga yang sangat jahat. Dan kakek, dia juga dipaksa untuk tidak berdaya. Kamu tidak diizinkan melakukan apapun pada kakek. Dan aku baik-baik saja sekarang, dan kakek juga sangat baik padaku. Oke, jangan bergerak. Chu Qin mengangguk ke arah hewan peliharaan Luo Yi. Chu Qin, sekarang kamu tahu, Yi bukanlah putriku. Kata Yue Yina sambil menatap Chu Qin. Tidak, Chu Qin menggelengkan kepalanya, Bibi Yina, jangan khawatir, tidak peduli apapun, kamu adalah bibiku. Ya, ibu, Chu Qin dan aku juga akan menjagamu dan ayahmu. Ya, Yue Yina pertama-tama tersenyum dan mengangguk, lalu wajahnya sedikit berubah. Ada apa, Bibi Yina? Chu Qin bertanya dengan bingung. Karena rahasia Yi telah diceritakan, maka Yi, rahasia ayahmu, juga harus diceritakan lagi. Yue Yina melanjutkan, rahasia ayah. Luo Yi mengerutkan kening. Chu Qin dan Xiao Wu, aku sedikit terkejut. Mungkinkah ayah juga palsu? Pada saat ini, dua langkah kaki terdengar di luar pintu. Itu senior Luo, dan Paman Sentian. Chu Qin mengangkat alisnya sedikit. Benar saja, suara Luo Gusen terdengar. Chu Qin. Chu Qin menatap Yue Yina, Bibi Yina, kita bicarakan lain hari saja, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ya, sebenarnya tidak ada rahasia besar, Yi, hari ayahmu sebenarnya cukup bagus. Yue Yina mengangguk. Ya,
Luo Yiyi mengangguk. Setelah itu, Chukin membuka pintu, menatap Luo Gusen dan Luo Sentian di luar pintu, tersenyum dan menyapa, "Senior Luo, mengapa kamu di sini?" "Ayah, kakek, Yiyi dan Yina juga ada di sini." Luo Gusen pertama-tama menatap Luo Yiyi dan Yue Yina sambil tersenyum, lalu menatap Chukin. "Chukin, ada dua orang di luar, mencarimu." "Mencariku?" Chukin mengangkat alisnya sedikit, lalu tiba-tiba menyadari, Yan Donghuang dan Dian Tai. "Tidak buruk," Luo Gu berkata sambil tersenyum, "akhir-akhir ini, mereka akan datang setiap hari, tetapi kamu telah mengasingkan diri, jadi aku mengirimmu pergi. Selama ini, aku agak sibuk, tapi aku lupa tentang mereka." Chukin tersenyum tipis, "Senior Luo, tolong beritahu aku, bayi macam apa yang dimiliki kedua keluarga mereka, aku ingin membunuh mereka." "Itu seharusnya terlalu berlebihan. Keluarga Yan dan keluarga Dian berasal dari keluarga kuno, dan ada banyak hal baik. Misalnya, artefak tertinggi Yan Wangsu." Luo Gusen dan Chukin berbicara tentang harta karun keluarga Yan dan keluarga Dian sepanjang jalan. Rasanya seperti harta karun, dan mata Luo Sentian terus tertuju pada Yue Yina, dan kedua mata itu sepertinya sedang mengomunikasikan sesuatu. Luo Sentian tampak sedikit bingung, sementara mata Yue Yina tenang. "Tuan Chukin." Pada saat ini, Yan Donghuang dan Dian Tai sedang menunggu di aula keluarga Luo. Melihat Chu dan Qin, mereka segera berdiri bersamaan dan berkata dengan hormat. Keesokan harinya, Chu Qin, Luo Gu, Luo Yiyi, Xiao Wu, dan Raja Dewa Kehidupan yang dipromosikan menjadi dewa tertinggi, Bibi Dong, Qian Renshui, Xiao dan yang lainnya, semuanya datang ke Bintang Pangu, kota Kaisar Pangu. Pada saat ini, kota kekaisaran ini telah mengumpulkan keluarga abad pertengahan, orang-orang dari semua sisi, dapat dikatakan bahwa suaranya penuh dengan orang, dan di kota kekaisaran, bendera berkibar, merayakan festival paling agung di dunia besar abad pertengahan. Begitu banyak orang, ini terlalu meriah. Xiao Hu berdiri di atas kapal perang dan melihat kerumunan di bawah, tampak sangat bersemangat. Ulang tahun Pangu, tetapi ini adalah festival besar keluarga Pangu, tentu saja meriah. Luo Yiyi berkata, menghadapi angin musim semi, penuh kenyamanan. Tetapi Bibi Dong menunjukkan pandangan yang berbeda dan menatap Chukin. "Chukin, apakah kamu benar-benar yakin bahwa kamu dapat mengalahkan 7 tetua?" Setelah mendengar ini, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke Chukin. Chukin tampak sangat percaya diri, "Kamu sudah menanyakan ini berkali-kali, dan aku bahkan tidak repot-repot menjelaskannya. Lagi pula, kalah adalah yang terbaik karena tidak mampu menjaga muka, dan itu tidak berbahaya." "Chukin, tidak, kamu harus menang." Luo Yiyi berkata, "Jika kamu kalah, kamu boleh menepuk pantatmu dan pergi. Keluarga Luo pasti akan diperas oleh seluruh keluarga abad pertengahan." "Peras?" Chukin berkata, "Pokoknya, keluarga abad pertengahan ini tidak punya apa-apa untuk diobati. Ikuti aku ke Bintang Dewa, keluarga yang sangat jahat, tetapi aku tidak dapat menemukan keberadaan Bintang Dewa, dan aku akan melindungimu dengan baik." "Itu bagus." Luo Gusen berkata, "Chukin, dalam hal ini, kami dapat mengandalkanmu." Setelah mengatakan itu, Dewa Luo Gu, dalam hatinya, sangat ingin Chu dan Qin menang. Begitu Chu dan Qin menjadi tetua tertinggi keluarga abad pertengahan, keluarga Luo pasti akan mengantar situasi seperti langit. Melewati luasnya kota Pangu, semua orang tiba di Gunung Pangu di pusat kota Kaisar Pangu. Tata letak kota Pangu agak mirip dengan Aula Roh Benua Douro. Baik itu Aula Tetua atau Aula Kaisar Wanita, semuanya terletak di Gunung Pangu yang menjulang tinggi dan menjulang ke langit. Di puncak Gunung Pangu, orang dapat dengan jelas melihat sebuah patung berdiri setinggi puluhan ribu meter. Orang ini adalah seorang lelaki tua dengan rambut acak-acakan, memegang kapak raksasa, menunjuk ke langit. Semua kapal perang yang datang ke Gunung Pangu harus mengitari patung leluhur Pangu selama seminggu sebelum mereka dapat berhenti. "Hah, siapa patung itu?" Qian Renshui menunjuk ke patung itu. "Leluhur keluarga Pangu, Kaisar pertama Pangu." Luo Gusen menjelaskan, "Dia juga dewa di hati semua orang di seluruh dunia kuno pertengahan. Dikatakan bahwa kekuatan ilahinya telah mencapai titik di mana dia tidak lebih lemah dari leluhur binatang buas, naga Azure. Kapak Dewa Pangu di tangannya adalah legenda yang telah membelah alam semesta." Sungguh menakjubkan, semua gadis terkejut. "Namun, aku selalu merasa kapak ini begitu familiar."
Sepertinya, di mana kau pernah melihatnya? Xiao Wu, alis Dai sedikit mengernyit. Apa maksudmu, Cukin? Mata Cukin sedikit mandek, kapak di tangan patung ini persis sama dengan kapak pangu di tangannya. Sepertinya itu benar-benar kapak pangu. Cukin menghela nafas sedikit dalam hatinya, aku hanya tidak tahu apakah pangu ini adalah orang yang memelopori dunia dalam mitos dan legendaku sebelumnya. Pada saat ini, Luo Gusen berkata, Xiao Wu, kau seharusnya tidak melihat kapak pangu. Kapak pangu, ketika Pangu Sidi meninggalkan dunia ini, dia pergi bersamanya. Meninggalkan dunia ini, kemana Pangu Sidi pergi? Kali ini, giliran Cukin yang bertanya. Karena kata-kata Luo Gusen membuatnya teringat pada King Long. Tidak ada yang tahu. Luo Gusen menggelengkan kepalanya, Pangu Sidi, seorang pelopor, dengan kekuatan tertinggi. Namun, tiba-tiba suatu hari, dia menghilang, kalau tidak, keluarga yang sangat jahat manapun seharusnya tidak sanggup menanggungnya. Dia punya kapak, hati Cukin tiba-tiba panik. Untuk pertama kalinya, dia merasakan rasa takut benar-benar tidak akan pernah melihat King Long lagi. Terlebih lagi, begitu tubuh Azure Dragon pergi, apakah Long Air akan menghilang bersamanya? Cukin, ada apa denganmu? Bibi Dong menatap Cukin dengan ekspresi bingung, meraih tangannya dan bertanya, aku baru saja percaya diri. Tidak apa-apa, Donger. Cukin menatap Bibi Dong sambil tersenyum, jangan khawatirkan aku. Bibi Dong mengangguk. Boom, setelah terbang mengelilingi patung Pangu selama seminggu, kapal perang Chu dan Qin mendarat di Gunung Pangu. Kakak Luo, kamu di sini. Ketika kapal perang itu jatuh, seorang lelaki tua bertanduk naga dan seorang wanita menyambut mereka. Lelaki tua itu adalah Long Wusheng tua, patriark abad pertengahan. Dan wanita itu, mungkin berusia 30-an, terlihat sama dengan Long Wusheng, dengan dua tanduk di kepalanya, tetapi tanduk naganya berwarna putih susu, memperlihatkan warna merah muda samar, dan terlihat sangat halus, cantik, dan kecantikan seorang wanita sama cantiknya, di bawah rambutnya yang hitam dan indah, ada wajah yang sangat cantik. Pupil matanya juga berwarna merah muda dan putih, dengan beberapa sisik merah muda putih pada bulu matanya yang panjang, dan pangkal hidung serta bibir merah cerinya pas, dan tidak ada cacat yang terlihat. Fitur wajahnya yang halus diolesi dengan wajah yang samar, yang membuatnya merasa lebih menawan dan mengharukan. Wanita itu mengenakan jubah kuno berwarna putih bersih. Di balik jubah itu, ada lekuk tubuh yang sempurna yang membuat orang terpesona. Di balik jubah itu, ada sepasang mata seperti sepatu hak tinggi kristal, yang memperlihatkan sosoknya yang tinggi dan anggun sepenuhnya. Perasaan yang diberikan seorang wanita kepada orang-orang adalah perasaan segar dan indah, seolah-olah Anda dapat melupakan semua masalah di dunia dalam sekejap. Dan penampilannya juga kebetulan seperti hujan pada waktunya, mengurangi masalah yang baru saja tumbuh di hati Cukin. Orang ini adalah tuan muda dari keluarga King Long, cucu perempuan Long Wusheng, Long Meng. Kakak Long, datang sangat awal. Luo Gusen menyapa Long Wusheng kembali. Xiao Meng juga ada di sini. Kakek Luo, lama tidak bertemu. Long Meng menatap Luo Gusen sambil tersenyum. Suaranya seperti suara peri, indah dan mengharukan. Senior Long, halo. Pada saat ini, Cukin juga berjalan mendekat dan berkata, jangan berani-berani, jangan berani-berani. Long Wusheng segera menatap Cukin dan berkata, Cukin, kamu akan segera menjadi tetua tertinggi dari keluarga abad pertengahan, beraninya aku menanggung pendahulumu. Senior Long, aku, Cukin, tidak menilai senioritas dalam hal kekuatan. Yiyi adalah wanitaku, dan kamu dan kakek Yiyi adalah saudara laki-laki. Aku memanggilmu senior, sebagaimana mestinya. Cukin menjawab sambil tersenyum. Petik 2, yah, orang tua itu, aku malu karenanya. Long Wusheng mengangguk. Dia adalah kekuatan tertinggi dalam kata-kata kakek, siapa yang akan menantang 7 tetua agung hari ini. Tatapan Long Meng langsung tertuju pada Cukin, dia masih sangat muda. Pada saat ini, tatapan Cukin jatuh pada tubuh Long Meng, karena Chu dan Qin selalu memiliki perasaan seperti sebelumnya. Cukin, izinkan aku memperkenalkan kepadamu. Ini adalah cucu perempuanku, Long Meng. Aku mendengar bahwa kamu akan menantang 7 tetua agung dan datang ke sini untuk menonton pertempuran. Long Wusheng menunjuk ke Long Meng dan memperkenalkan. Halo, Tuan Cukin. Long Meng segera mengulurkan tangannya ke arah Cukin setelah mendengar ini. Halo,
Kamu tidak perlu memanggilku orang dewasa, panggil saja aku Chukin. Chukin mengulurkan tangannya dan memegang Long Meng bersama. Rasanya sangat nyaman. Ini adalah pikiran umum Chukin dan Long Meng. Kulit Long Meng seputih salju, dapat ditembus dengan tiupan, dan terasa sangat nyaman saat disentuh. Sementara kulit Chukin, setelah dibaptis oleh Guntur, telah ditempa secara ilahi, dan telah lama menjadi halus seperti batu giok. Tanpa sadar, keduanya meremas telapak tangan masing-masing dengan erat. Kakak Donger, aku merasa. Melihat jari-jari Chukin dan Long Meng saling bertautan, Xiao Hu berbisik di telinga Bibi Dong. Jangan merasa, kata Bibi Dong sambil tersenyum. Dan Luo Gusen dan Long Wusheng sama-sama menunjukkan senyum ramah. Luo Gusen berpikir, kedua keluarga mereka adalah keluarga abad pertengahan, dua keluarga terdekat, jika mereka dapat melangkah lebih jauh melalui Chu dan Qin, bukankah itu akan indah? Yang dipikirkan Long Wusheng adalah jika keluarga King Long dapat melapor ke pohon besar Chu dan Qin, itu akan menjadi keberuntungan besar. Karena itu, tidak ada yang menghentikannya. Chukin dan Long Meng akhirnya melepaskan telapak tangan mereka, dan wajah Long Meng menjadi sedikit merah. Chukin secara alami mengubah topik pembicaraan, menatap Luo Gusen dan Long Wusheng. Benar, Luo Senior, Senior Long, di mana tempat ujian hari ini? Tepat di depan kuil Pangu. Long Wusheng berkata, Chukin, jangan khawatir, bintang Pangu adalah mata dari seluruh Pangu Arai, dan Gunung Pangu adalah pusat dari Arai tersebut. Tidak peduli seberapa besar badai yang kau buat, itu tidak akan berdampak pada Gunung Pangu dan Bintang Pangu. Baiklah, kalau begitu aku lega. Chukin mengangguk, melirik Long Meng sambil tersenyum, lalu berjalan menuju Aula Pangu. Di luar Aula Pangu, ada sebuah alun-alun besar, yang dapat menampung sekitar 3 juta orang. Saat ini, pinggiran alun-alun ini telah dikelilingi oleh air. Kudengar hari ini, seseorang akan memilih 7 tetua di Aula Tetua. Tidak mungkin, siapa yang telah memakan hati beruang dan empedu macan tutul. Tidakkah kau tahu, orang ini bukan orang biasa, iblis misterius yang tidak dapat melakukan apapun untuk memusnahkan permaisuri. Bagaimana aku bisa mendengar bahwa dia seorang yang oportunis, dan kebetulan bertemu dengan monster misterius yang sedang bertarung dengan binatang buas kuno, dan mendapat kebocoran. Tidak peduli apa, dia sama sekali bukan orang biasa. Ulang tahun Kaisar Pangu hari ini pasti berbeda dari sebelumnya. Dari lorong, khusus tetua, melalui alun-alun, Long Wusheng dan Luo Gusen sama-sama duduk di posisi tetua. Chukin dan para gadis semuanya berdiri di samping. Pada saat ini, Seng Lai, Rutian, dan tetua lainnya semua mengalihkan pandangan mereka ke Chu dan Qin, sedikit galak, menghina, dan bingung. Chukin, bagaimana orang-orang tua itu terus menatapmu? Xiao Hu berkata dengan marah, menatap Seng Lai, Rutian, dan yang lainnya. Biarkan mereka melihatnya. Chukin tersenyum, kamu, pria, terlihat sangat tampan, dan aku khawatir orang lain tidak akan melihatnya. Xiao Hu mengangguk, tetapi dia masih tidak mau meringis pada para tetua, dan mengarahkan jari tengahnya ke matanya yang indah, membuat tindakan, lihat lagi dan congkel bola matamu. Semua tetua menunjukkan rasa jijik pada saat yang sama. Pada saat ini, pintu Aula Pangu terbuka perlahan. Permaisuri keluar. Selamat datang, Permaisuri. Begitu pintu terbuka, jutaan orang di tempat itu, semuanya berlutut ke arah kuil Pangu. Momentumnya bagaikan retakan di bintang-bintang. Di tengah sorak-sorai kerumunan, Permaisuri Pangu terbang keluar dengan teratai. Kaisar wanita Pangu hari ini terlihat lebih cantik dan mendominasi. Dia duduk di atas teratai emas, mengenakan jubah naga emas dan mahkota di kepalanya. Kaisar wanita hari ini, tanpa cadar, menampilkan wajahnya yang sempurna di depan semua orang. Dia cantik alami, penuh keindahan, adil dan bening, tanpa cacat yang terlihat, seperti lukisan terkenal dari masa lalu, yang membuat orang menyentuhnya. Saya tidak berani menyentuhnya, karena takut meninggalkan sedikit kotoran dan merusak lukisan terindah di dunia. Namun, meskipun begitu, matanya dingin dan dalam, dan ada perasaan bahwa orang tidak berani melihat langsung. Permaisuri, aku bahkan tidak mengenakan cadar hari ini. Tumbuh begitu besar, akhirnya aku melihat wajah asli Permaisuri, dan aku tidak menyesal. Mata kaisar wanita membuat orang tidak berani menatap langsung. Bukan hanya mereka, tetapi mereka yang sudah tua dan kuat, tidak berani menatap mereka terlalu lama, karena takut akan memiliki beberapa ide buruk.
Tetapi Chukin sama sekali tidak merasa seperti itu, apa yang tidak bisa dilihat oleh istrinya. Pada saat ini, suara permaisuri Pangu terdengar, semuanya, bangun. Suaranya terlalu indah, menggesek gendang telinga orang-orang, membuat orang merasa seperti angin musim semi. Nada suaranya cukup lembut, tetapi rasa keagungan, seolah terukir dalam nadanya, tidak dapat ditolak. Setelah semua orang berdiri, permaisuri Pangu melanjutkan, hari ini adalah hari ulang tahun leluhur Pangu Sidi, dan juga merupakan ziarah tahunan dunia kuno pertengahan kita. Upacara ziarah harus segera diadakan. Namun sebelum itu, Kaisar Ben dan para tetua berdiskusi bersama bahwa dalam keluarga abad pertengahan, jabatan tetua tertinggi telah lama absen sejak kepergian Kaisar Taichang, jadi hari ini, tetua tertinggi yang baru telah diputuskan. Mendengar ini, semua orang menjadi bersemangat. Belum lama ini, iblis misterius binatang buas yang ganas menghancurkan keluarga abad pertengahan. Chu dan Qinlah yang menyerahkan iblis misterius itu. Permaisuri Pangu melanjutkan, Chu Qin, siapa Chu Qin? Chu Qin, apakah kamu tidak tahu? Kamu telah mengasingkan diri terlalu lama, kan? Chu Qin adalah orang kuat yang membunuh iblis-iblis yang dalam. Pada saat ini, Permaisuri Pangu menatap Chu Qin, Chu Qin, keluarlah. Chu Qin tersenyum dan mengangguk, dan dia langsung berteleportasi ke tengah alun-alun. Sangat mudah, dia benar-benar membunuh iblis misterius itu sendirian. Sangat panas. Tuan Chu Qin sangat tampan, kupikir iblis misterius itu dibunuh olehnya atau dibunuh olehnya. Melihat sosok Chu Qin yang muda dan tampan, semua orang mulai berbicara. Selain itu, Rutian, Holy Kam, kalian 7 tetua, juga keluar. Rutian, Senglai dan yang lainnya juga berdiri dari kursi tetua. Namun, wajah mereka sedikit tak tertahankan. Lagi pula, ada 7 lelaki tua dan Chu Qin hanyalah seorang pemuda. Namun, agar tidak menyerahkan para tetua Taisang kepada orang luar, mereka tidak terlalu peduli, dan mereka langsung berteleportasi ke sisi yang berlawanan dari Chu Qin. Mungkinkah Chu Qin ingin melawan 7 tetua satu persatu? Bagaimana mungkin? 7 tetua semuanya adalah dewa tertinggi dari 3 kesengsaraan, seberapa kuat Chu Qin ini? Tunggu, 7 tetua, apakah itu sedikit tidak tahu malu? Pada saat ini, Kaisar Wanita Pangu melanjutkan, karena Chu dan Qin berada di luar aristokrasi abad pertengahan, tetapi Chu dan Qin memiliki kekuatan besar dalam membunuh iblis misterius itu. Oleh karena itu, Kaisar dan Chu dan Qin membuat perjanjian, jika dia sendiri dapat mengalahkan ke-7 orang itu. Seorang penatua dapat menjadi penatua yang luar biasa dari keluarga abad pertengahan. Jika tidak, penatua presbiteri akan kompeten. Tidak heran aku tidak mengenal Chu Qin, karena aku ternyata adalah orang kuat di luar keluarga abad pertengahan. Kapan karakter yang begitu kuat muncul di alam semesta luar? Tidak heran 7 penatua akan bertarung satu, ternyata itu adalah orang luar. Saya selalu merasa ini masih agak tidak adil, tetapi saya mendukung keputusan permaisuri. Semua orang, ada perbedaan pendapat lagi. Pada saat ini, cahaya keemasan menyinari tubuh permaisuri Pangu, saat berikutnya, langit sepenuhnya berubah menjadi keemasan, seperti bunga teratai emas. Bahkan untuk melihat Kaisar Wanita beraksi. Ya, sudah berapa tahun, aku belum melihat permaisuri beraksi. Tidak lama kemudian, seberkas cahaya keemasan jatuh di tengah teratai emas, dan Chu Qin dan 7 tetua telah menghilang di tempatnya. Pada saat yang sama, cahaya keemasan itu menjadi sumber cahaya, dan segera menjadi seperti cermin. Di cermin ini, bintang yang tak terhitung jumlahnya dapat dilihat, dan Chu Qin dan 7 tetua semuanya muncul di ruang aneh ini. Permaisuri, menciptakan dunia. Aku sudah lama mendengar bahwa kekuatan permaisuri tak tertandingi di dunia. Melihatnya hari ini benar-benar membuka mata. Di dunia dalam cermin, Chu Qin dengan tenang menatap 7 tetua keluarga abad pertengahan di depannya, tanpa jejak di hatinya. Chu Qin, jika kamu menyerah sekarang, kami dapat membiarkanmu melayani sebagai tetua aula tetua, bagaimana menurutmu? Tetua Senglai menatap Chu Qin dan bertanya. Tidak tertarik. Chu Qin menggelengkan kepalanya dengan tenang, jika kamu takut, kamu bisa berhenti. Baiklah, kami telah memberimu kesempatan. Tetua Senglai berkata dengan mata terpejam. Mari kita mulai. Kaisar ini dan kalian semua adalah saksi. Pada saat ini, suara permaisuri Pangu memasuki alam semesta di cermin, bergema seperti suara peri, bergema di langit yang dalam. Mendengar itu, Senglai, Rutian Qiren, semuanya saling bertukar pandang,
diikuti oleh Seng Lai, Rutian, melangkah mundur, dan 5 tetua lainnya berdiri di depan mereka. Cukin, orang tua, biarkan aku belajar dan mengajarimu metodenya. Orang yang berbicara adalah seorang lelaki tua dengan ukiran harimau di dahinya. Orang ini adalah tetua kelima dari keluarga abad pertengahan, Kaisar Wu. Begitu suara itu jatuh, Kaisar Wu mulai tumbuh menjadi tubuh yang besar, menjadi setinggi 1 juta kaki. Ayo, Cukin tersenyum acuh tak acuh, tubuhnya langsung diselimuti oleh guntur emas, dan tubuh suci Kaisar Guntur dan metode rahasia kata Guntur muncul pada saat ini. Pada saat yang sama, tubuhnya juga telah mencapai titik di mana ia setinggi Kaisar Wu. Seni ilahi tertinggi, Kaisar Harimau menghancurkan dunia. Begitu, Kaisar Wu melakukan gerakan ini, raungan harimau yang mengerikan terdengar, dan pada saat yang sama energi yang tak ada habisnya menyembur keluar dari tubuhnya. Tubuhnya yang kuat juga berubah menjadi harimau yang terlihat dengan mata telanjang pada saat ini. Akhirnya Kaisar Wu menjadi setengah harimau. Kaisar Wu adalah satu-satunya di antara para tetua abad pertengahan yang mempraktikkan mata telanjang dewa tertinggi 3 kesengsaraan. Yue Yina menjelaskan kepada Xiao Wu dan yang lainnya, dia sangat ganas. Konon katanya dia bisa menghancurkan bintang-bintang hanya dengan 1 pukulan. Apakah lebih baik dari daging? Baiklah, aku akan membandingkannya denganmu. Cukin menghadapi Kaisar Harimau yang telah melangkah ke udara, dan tidak menggunakan artefak tertinggi atau cara lain. Dengan tubuh suci Kaisar Guntur, garis keturunan naga Azurel langsung menghadapi Kaisar Wu. Tinju Harimau, boom, seolah-olah bintang-bintang menabrak, semua orang hanya mendengar ledakan gendang telinga yang mengejutkan. Tinju Cukin yang terbungkus guntur dan kilat dan Kaisar Wu bertabrakan secara langsung. Fluktuasi yang terlihat dengan mata telanjang menyebar, membuat semua orang di dunia luar cermin menarik napas. Namun, dapat dilihat dengan jelas bahwa Kaisar Wu bahkan lebih baik. Dampak kekuatan murni menyebabkan Chu dan Qin terus-menerus dihancurkan oleh Kaisar Wu dan mundur. Cukin, tiba-tiba kalah. Melihat pemandangan ini, semua orang terkejut. Kaisar Wu, tetapi seorang kultivator fisik murni, bahkan jika Kaisar wanita dan tetua Kaisar Wu melawan tubuh fisik, mereka akan kalah. Ini tidak mengherankan, namun, yang aneh bagi saya adalah bahwa Cukin ini tampaknya hanya memiliki kekuatan dewa tertinggi dari 2 kesengsaraan. Salah satu, dewa tertinggi dari 2 kesengsaraan, berkata dengan beberapa keraguan. Dia bukan satu-satunya, dan dewa tertinggi kesengsaraan kedua lainnya juga menunjukkan keterkejutan setelah merasakan kekuatan sejati Chu dan Qin. Dan Permaisuri juga sedikit mengernyit. Itu juga pertama kalinya dia benar-benar melihat kekuatan Chu dan Qin. Memang, dia tampaknya bukan pembangkit tenaga listrik dari kesengsaraan surgawi. Chu Qin, awalnya aku pikir kamu sangat kuat, tetapi aku tidak menyangka. Kamu benar-benar oportunis untuk membunuh iblis misterius itu. Kaisar Wu berkata sambil menghancurkan Cukin. Pukul dia dengan keras. Yan Donghuang berkata dengan keras. Cukin ini bukan manusia, dan hampir memusnahkan keluarga Yan mereka. 2 artefak tertinggi saja telah menghancurkan hatinya. Bunuh dia. Dian Tai tampak lebih kejam. Cukin tidak hanya meminta 2 artefak tertingginya, tetapi juga mengambil sejumlah besar harta karun langka. Namun, ketika Kaisar Wu sedang bertanya, beberapa cahaya merah terlihat muncul di tubuh Cukin, dan pada saat yang sama, rambut Cukin berubah menjadi merah tua.